sahabat Sapa, hello. Selamat datang di podcast perdana Sapa nih. Sebelumnya kenalin dulu, aku Sri Wahyuni, panggilannya Cici, dan ini ada temanku. Aku Sri Nur Syifa, panggilannya Enci. Aduh, kita namanya mirip ya, duo Sri ya kita sekarang ini. Kita ini dari Yayasan Sapa, atau nama bekennya itu Sapa Institute. Nih buat temen-temen yang belum tahu apa sih Sapa Institute atau Yayasan Sapa itu seperti apa sih, ini aku beri gambaran sedikit ya. Jadi Yayasan Sapa itu merupakan organisasi atau lembaga yang concern banget terhadap isu-isu perempuan. Jadi goalsnya Sapa itu sendiri kita ingin membuat bagaimana sih perempuan-perempuan di sana itu menjadi independen dan berdaya gitu loh teman-teman. Terus nih nyangkut terhadap hari ini. Kenapa sih kita bikin podcast nih, Tenci, hari ini? Nah, jadi nih Teh Cici, podcast ini tuh sebagai salah satu bentuk campaign kita ke teman-teman semua terkait isu-isu perempuan. Isu-isu perempuan yang nanti bakalan kita bahas itu beragam. Gimana aja? Tentang ketidakadilan terhadap perempuan. Terus ada juga tentang pemenuhan hak-hak perempuan. Ada juga tentang kekerasan terhadap perempuan. Wah, banyak banget ya topik-topik menarik nih yang bisa kita sharing atau kita diskusikan. Bukan diskusi ya, kayak formal banget ya. Yang kita sharing lah, maksudnya ke teman-teman sahabat Sapa di rumah ataupun dimanapun gitu lah ya. Jadi makanya jangan lewatin episode-episode Sapa karena mungkin nanti sepertinya akan bermanfaat nih buat kita semua. Semoga ya. Ya, bener banget Kak Cici. Berarti pas banget nih hari ini kita juga ingin membahas topik yang agak tabu di masyarakat umum, yaitu tentang kekerasan terhadap perempuan. Tapi konteksnya kekerasan dalam pacaran nih, Tenci. Soalnya kalau yang kita tahu nih, pacaran itu kan hubungan yang romantis, berbunga-bunga couple-nya, ataupun semuanya yang pokoknya hatinya serba pink gitu. Tapi bisa ya ada kekerasan dalam pacaran itu. Gimana sih tuh Tenci contoh-contohnya? Nah, bener banget kayak Teh Cici. Jadi kebanyakan tuh orang-orang tuh bukan nggak sadar ya, kebanyakan yang kita tahu itu selama ini bahwa pacaran itu hubungan yang romantis, hubungan yang manis gitu, hubungan yang bisa bikin kita berbunga-bunga gitulah ya istilahnya gitu. Nah, tanpa kita sadari ternyata ada yang namanya kekerasan dalam pacaran. Dan kekerasan dalam pacaran ini biasanya itu terjadi karena adanya ketimpangan relasi, sehingga jadi ada keinginan si pasangan itu mengontrol pasangannya kayak gitu. Dan kebanyakan yang menjadi korban dari kekerasan dalam pacaran ini tuh perempuan. Memang kebanyakannya berarti korbannya itu perempuan ya, walaupun tidak dipungkiri mungkin ada beberapa yang korban kekerasan dalam pacaran itu laki-laki. Iya, bener banget. Jadi memang yang menjadi korbannya itu nggak dipungkiri gitu ya, bisa perempuan, bisa juga laki-laki. Tapi karena di kita itu kental banget dan mengakar sekali budaya patriarki di masyarakat kita, sehingga yang menjadi korbannya itu kebanyakannya itu perempuan kayak gitu. Dan di dalam budaya patriarki itu biasanya si cinta itu dijadikan bahan kepemilikan gitu. Jadi kayak seolah-olah kamu milikku dan aku milikmu gitu. Kayak lagu ya, bukan kayak lagu, kayak barang orang malah justru ya. Iya, bener banget. Kalau gitu gimana tuh Tenci, contoh-contoh dari ketimpangan yang Tenci bilang ataupun kekerasan dalam pacaran tuh apa aja sih contohnya? Bisa sharing ke teman-teman sahabat Sapa sekalian. Jadi kekerasan dalam pacaran ini bentuknya tuh beragam, nggak cuma satu gitu. Dan ini harus banyak diwaspadai juga sama teman-teman kita gitu, karena ya itu tadi banyak yang nggak sadar bahwa kita itu sedang ada di dalam hubungan yang tidak sehat gitu. Salah satu contohnya itu pertama kayak pasangan kita itu selalu meremehkan dan juga merendahkan kita. Contohnya gimana tuh Tenci? Contohnya tuh kayak misalkan nih kamu pacar aku nih misalkan,
kamu tuh perempuan, ya udah sih di rumah aja gitu. Kamu tuh harus nurut karena kamu tuh perempuan, harus nurut sama aku gitu. Karena aku cowok kamu tuh harus nurut kayak gitu-gitu. Karena perempuan itu nggak bisa ngapa-ngapain, udah aja kamu tuh jangan apa ya, jangan kerja lah atau jangan apa ya aktif di ruang publik lah kayak gitu-gitu. Terus kayak visi kita tuh dibanding-bandingkan kayak gitu, diremehkan gitu. Kayak misalkan kok kamu hitam sih, kamu nggak kayak idol K-pop tuh, idol K-pop kan putih gitu. Kamu kan bisa beli skincare lah atau apa gitu. Kalau kamu putih nanti kamu kecakepan kayak gitu-gitu. Atau misalkan, kok kamu gendut sih, kenapa sih nggak diet aja kayak gitu. Itu udah kayak jadi body shaming ya Tenchi ya? Ya benar banget, itu udah masuknya ke body shaming gitu. Dan itu juga bisa termasuk ke kekerasan secara psikis. Aduh, itu patut diwaspadai ya teman-teman Sapa ya. Terus ada nggak sih contoh lain nih Tenchi yang perlu banget di-sharing ke teman-teman sekalian? Contoh lainnya, jadi ada juga nih pasangan yang dia tuh sifatnya tuh posesif, terus cemburu berlebihan kayak gitu. Contoh dari sikap posesifnya itu nih, pertama kayak misalkan ponsel kita tuh dicekin gitu, chat kita tuh dibuka satu-satu, kayak ngecek WhatsApp misalkan ya, chatnya dibuka satu-satu, diliatin ada nggak chat dari cowok gitu, atau nggak kontaknya diliatin satu-satu, ada nggak kontak cowok yang nggak dia kenal. Kalau misalkan ada, dia ditanyain, diinterogasi, ini cowok siapa nih, jangan-jangan selingkuhan kamu ya, atau kamu main belakang ya, kayak gitu-gitu ditanyain satu-satu detailnya. Terus sosial media kita dibukain. Ya, DM-nya dibuka-buka satu-satu, dicekin kayak gitu. Ada DM dari cowok nggak? Ada chat-chat yang memang apa ya, mengganggu bagi dia nggak? Kayak gitu-gitu. Padahal kan ya, meskipun dia pacar kamu, kita ya gitu. dia pacar kita, tapi masih ada yang namanya privacy gitu. Nggak semua hal bisa kita sharing dan bisa kita bagi ke pacar kita. Harus ada batasan gitu ya Tenchi ya. Bener banget. Itu niat banget ya pacarnya, udah kayak satpam aja tuh kan. Iya, makanya nanti nih kalau siapa tahu nih di luar sana ya, ada teman-teman yang memang sedang ada di situasi itu, ponselnya dicekin satu-satu. Coba deh tanya ke pacarnya, itu pacar atau satpam? Bener banget kayak gitu. Terus nih ada nggak sih Tenchi contoh-contoh bentuk kekerasan tuh yang ada dalam pacaran yang kita juga nggak aware gitu kalau itu tuh kekerasan gitu. Nah ini juga banyak kejadian ya. Jadi apa ya namanya, ruang gerak kita tuh dibatasi. Kayak misalkan kita nggak boleh bergaul sama teman-teman kita lagi. Terus kayak hubungan kita sama keluarga kita tuh dibatasi kayak gitu. Kayak misalkan aku mau nongkrong sama temen sekolahku, terus sama pacarku, nggak boleh, ngapain sih kamu nongkrong-nongkrong, apalagi sama cowok kayak gitu. Nggak, nanti kamu diapa-apain, atau misalkan alasannya tuh ya karena cinta misalkan ya. Kayak misalkan kamu tuh nggak usah bergaul sama temen kamu yang lain gitu, karena yang ngertiin kamu tuh cuman aku gitu, kayak gitu-gitu. Jadi ya udah, kalau apa-apa mending ke aku aja gitu, nggak usah ke teman kamu, nggak usah ke orang tua kamu, kayak gitu-gitu. Sangat dikekang gitu ya, sampai gitu, sampai di brainwash gitu ya Tenchi ya. Iya bener banget kayak gitu. Itu patut banget diwaspadain tuh teman-teman. Karena kalau udah kayak gitu bisa sangat kitanya jadi berkegantungan, gimana sih bahasa Indonesianya? Bergantung banget sama dia. Jadi nggak mandiri ke kitanya juga. Kita gitu. nggak bisa ngapa-ngapain kalau kayak gitu ya. Nggak bebas juga kayak gitu. Terus kalau misalnya udah gitu juga bisa merembet ke kekerasan yang lain ya Tenchi ya, misalnya dia jadi bisa bebas ke kitanya lah atau apa gitu. Gimana tuh Tenchi? Ada nggak sih kasus-kasus gitu? Oh, benar banget nih. Yang awalnya tuh dari kekerasan secara psikis ya, dimulai dari omongan kayak gitu, kita dilarang ini itu gitu. Nanti bisa merambat ke ranah fisik juga gitu.
yang awalnya cuman kesel ngomong doang gitu, nanti karena kita memberikan kebebasan ke dia gitu, kebebasan untuk menguasai, untuk mengontrol kita, nanti lama-lama dia bisa berani mukul kita, berani nampar kayak gitu. Dan gimana ya, ini tuh namanya tuh apa ya, hubungannya tuh baru ranah pacaran baru loh ranah gitu. pacaran ya. Iya. Baru pacaran doang udah berani Kayak maksa, gitu. udah berani mengekang gitu ya. Oh ya, satu lagi nih Kak Cici, aku ada yang kelupaan gitu, bentuk-bentuk kekerasan yang ini lagi tren juga nih di kalangan anak muda khususnya gitu. Jadi kemarin-kemarin tuh sempat banyak laporan yang masuk ke kita, ke Yayasan Sapa gitu, tentang penyebaran foto atau video yang sifatnya pribadi ke ranah sosial media gitu. Jadi tuh awalnya tuh kayak pertama tuh kita dipaksa melakukan hubungan seksual dengan pasangan kita. Udah dipaksa itu lalu saat melakukan hubungan tersebut diabadikan lewat konten digital atau media digital gitu, entah itu di foto atau di video. Nah setelah hal itu terjadi, kalau misalkan si pacarnya itu udah ngerasa nggak cocok sama pasangannya, udah pengen putus lah ya, udah ingin mengakhiri hubungan itu, nanti si video atau foto tersebut tuh bisa dijadikan bahan ancaman balik ke si pacarnya. Oh itu aku tahu deh, itu kayaknya istilahnya revenge porn ya. Nah iya bener banget. Apalagi kalau sekarang ini kan kita lagi di masa pandemi nih teman-teman. Jadi semua hal yang berbau teknologi itu lagi marak banget, lagi maju pesat lah istilahnya gitu. Jadi benar-benar kita harus bukan hanya di dunia nyata aja, tapi di dunia maya pun kita harus ekstra hati-hati begitu ya Tenci ya. Ya bener banget, jangan sampai kita jadi korban gitu. Apalagi kan di kita iya sekarang tuh bener banget kan, media dunia maya itu lagi pesat-pesatnya gitu. Setiap pesan dan informasi itu bisa ke-share dengan cepat gitu. Ada jejaknya Nah, gitu. ada jejaknya juga. Tadi kan Tenci udah ngejelasin tuh berbagai contoh yang namanya kekerasan dalam pacaran. Kalau misalnya kita ataupun aku sendiri mengalami salah satu kekerasan yang Tenci sebutkan tadi, itu aku harus gimana Tenci? Nah kalau misalkan kita udah tahu nih kalau kita udah ada di hubungan yang toksik gitu ya, atau kita ada di hubungan yang mengalami kekerasan gitu ya, pertama itu kita harus mengakhiri hubungan tersebut. Harus end gitu ya, harus putus. Iya, lo gue end gitu. Pertama akhiri dulu. Kedua, kalau misalkan nggak bisa kita handle sendiri, kita laporkan atau kita memberitahu ke orang-orang terdekat. Bercerita curhat gitu ya. Iya bener banget, kayak misalkan ke keluarga atau ke temen itu. Kalau misalkan kita udah cerita nih ke teman kita, ke keluarga kita, tapi masih belum bisa kita handle gitu permasalahannya, lalu kita coba cari lembaga yang memang fokus di layanan kekerasan kayak gitu. Tapi mungkin kita juga sendiri harus make sure ya Tenci ya, kita untuk curhatnya itu benar-benar dengan orang yang sangat kita percaya gitu ya nggak sih? Nah iya benar banget, jangan sampai ketika kita asal-asalan curhat malah jadi ceritanya menyebar gitu kan. Iya benar banget. Bisa ada kejadian kayak gitu kan ya Tenci ya. Iya harus cari juga orang yang tepat yang bisa diajak untuk bercerita, diajak sharing gitu tentang masalah yang kita hadapi. Nah terus nih Tenci, gimana sih hubungan yang sehat itu tuh seperti apa sih Tenci? Nah hubungan di dalam hubungan yang sehat atau di dalam relasi pacaran yang sehat itu, yang pertama itu satu sama lain tuh kita saling menghargai. Terus ada ada relasi setara gitu antara satu dengan yang lainnya. Terus saling menghormati juga gitu. Nah kalau misalkan 3 hal tadi nggak ada di dalam hubungan kita, maka kita harus
berpikir ulang gitu ya. Iya benar, mikir-mikir lagi gitu, apakah hubungan ini mau dilanjutkankah atau bagaimanakah gitu. Apakah itu worth it untuk dijalankan? Nah, gitu, bener sih? banget. Tuh, bukan cuman dalam pacaran aja kita harus saling menghormati ya, tapi terhadap sesama manusia in general gitu kita harus saling menghormati. Bener nggak sih Tenci? Iya, bener banget. Nah, teman-teman tadi kan kita udah sharing nih apa aja sih bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran. Terus Tenci juga sempat sharing apa aja sih yang dimaksud dengan hubungan pacaran yang sehat itu. Nih kalau misalnya nih ada mungkin beberapa hal yang terlewat yang sebenarnya ada loh bentuk-bentuk lain dalam kekerasan dalam pacaran. Teman-teman boleh loh kasih tahu ke kita dengan cara komen di platform media sosial di mana si podcast ini dipublish ya. Nanti linknya ada di bawah ini. Jangan lupa juga buat follow media sosial kita biar kalian nggak ketinggalan episode-episode podcast lainnya. Yang pastinya juga bakal ada info-info seru yang bakal kita share ke teman-teman sekalian. Ya nggak sih? Ya benar banget. Oke, sampai segitu dulu aja diskusi ya, formal sharing dari kita ya, dari kita ya teman-teman. Sampai jumpa di podcast Sapa selanjutnya. Dadah.